Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silakan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Oke, di video kali ini kita akan melakukan comparison atau perbandingan antara dua buah smartphone yang belakangan ini cukup ramai diperbincangkan di kalangan gadget entusias karena pernah ada postingan yang mengandung keramaian di Instagram ya. Kenapa bisa begitu? Karena saya rasa emang kedua smartphone ini punya value dan spesifikasi yang paling bersaing di kelasnya, yaitu di harga 1 jutaan. Jadi nggak heran kenapa mereka berdua ini sampai bisa dibanding-bandingin seperti itu. Nah, berangkat dari situ, di video kali ini saya akan mereview perbedaan kedua smartphone tersebut untuk melihat dan membuktikan apa saja sih perbedaan yang sebenarnya di antara kedua smartphone ini. Dan apa yang saya sampaikan di sini murni dari opini serta hasil pengetesan saya pribadi ya, tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Harapannya agar teman-teman bisa memilih dengan lebih akurat mana yang paling sesuai dengan kebutuhan teman-teman, karena siapapun nggak ada yang mau salah pilih pastinya kan. Nah, karena itu langsung aja kita bandingkan Infinix Hot 10s dengan Redmi 9T dan simak sampai habis video ini ya teman-teman. Oke, kita mulai. Pertama kita bahas dulu dari paket penjualannya. Sebelumnya untuk harga dulu nih, saat video ini dibuat, si Hot 10s dijual dengan harga Rp1.799.000 dan si Redmi 9T sebesar Rp1.899.000 untuk kapasitas memori yang sama yang 4/64 GB. Jadi bedanya cuma sekitar 100 ribuan aja. Di sini keduanya dikemas dalam packaging yang sangat kontras bedanya. Hot 10s yang berkolaborasi dengan Mobile Legends menghadirkan kemasan yang menarik sekali, khususnya untuk para player game Mobile Legends, karena menghadirkan banyak atribut Mobile Legends yang terlihat lebih eksklusif. Sedangkan si Redmi 9T hanya menggunakan box standar dengan desain normal sebagaimana produk Xiaomi lainnya. Saat dibuka, untuk kelengkapannya kita akan sama-sama mendapatkan buku manual dan kartu garansi, SIM ejector, welcome card, case protector. Bedanya Hot 10s hard case ya, sedangkan si 9T dapatnya soft case. Lalu di Hot 10s kita juga akan mendapatkan free anti gores yang belum terpasang. Di Redmi 9T tidak ada karena sebenarnya anti goresnya sudah terpasang dari pabrikan, jadi nggak akan repot lagi untuk pasang sendiri ya. Lalu di Hot 10s ada diberikan pin 515 eParty. Ini pin event khusus Mobile Legends ya. Kemudian sama-sama ada kabel USB, bedanya di sini Hot 10s masih micro USB sedangkan Redmi 9T sudah Type-C. Dan terakhir sama-sama ada adapter charger. Bedanya Hot 10s adapter yang diberikan masih 10 watt sedangkan si Redmi 9T sudah adapter 20 watt. Selanjutnya kita bahas perbedaan fisik smartphone-nya. Untuk bahasa desain keduanya masih sama-sama menggunakan model layar berponi tetesan air atau water drop display. Saat pertama kali membandingkan dan menggenggam keduanya, yang paling terasa berbeda adalah ukurannya. Di sini terlihat dan terasa jelas sekali kalau Hot 10s itu lebih panjang dari Redmi 9T. Ukuran si Redmi 9T sih sebenarnya normal. Hot 10s-nya aja yang emang ukurannya ini outstanding. Bayangin aja ukuran layarnya udah di atas 6,5 inch atau tepatnya 6,82 inch. Kalau dulu ada istilah phablet yaitu ukuran antara smartphone dan tablet, ya ukuran si Hot 10s sudah dibilang masuk ke ukuran phablet ya. Kalau yang tangannya kecil sih mungkin akan agak kesulitan untuk mengoperasikannya dengan satu tangan. Untuk material bodinya semuanya sama-sama dari plastik, cuman penggunaan finishingnya aja yang berbeda. Hot 10s dia finishingnya glossy, jadi terlihat lebih mengkilap, cuma konsekuensinya jadi lebih licin dan mudah kotor. Sedangkan si Redmi 9T finishingnya doff dengan tekstur garis-garis, jadi terlihat lebih kalem serta lebih kesat dan nggak mudah kotor. Hal yang terlihat berbeda lagi di belakang ada di bagian sensor sidik jari. Si Hot 10s masih diletakkan di bagian belakang, sedangkan si Redmi 9T udah side mounted yang digabung dengan tombol power di samping. Jadi bagian belakangnya lebih clean. Posisi port-portnya juga ada berbeda sedikit nih. Untuk port jack audio 3,5 mm si Hot 10s ada di bagian bawah, kalau si Redmi 9T ada di atas dan sejajar dengan secondary microphone, speaker keduanya serta ada infrared blaster yang semuanya nggak dimiliki oleh Hot 10s. Oh iya, bodinya si Redmi 9T juga sudah ada water repellent coating yang membuatnya diklaim lebih tahan cipratan air, sedangkan di Hot 10s tidak ada. Saat ditimbang beratnya si Hot 10s sebesar 211,10 gram, sedangkan si Redmi 9T sebesar 199,57 gram. Lebih berat sedikit si Hot 10s pastinya karena kan dia lebih gede ya. Untuk ketebalannya si Hot 10s sebesar 9,60 mm dan si Redmi 9T sebesar 9,70 mm.
Di sini untuk ketebalannya si Redmi 9T lebih tebal sedikit. Nah, jadi lebih suka desain dan finishing yang mana nih teman-teman? Silahkan komen di bawah ya. Oke, kita lanjut bahas perbedaan layarnya. Nah, layar adalah bagian yang cukup menarik nih di smartphone ini. Keduanya punya arah yang berbeda yang membuatnya punya kelebihan masing-masing. Hot XS Plus punya layar yang ekstra luas dengan refresh rate yang sudah 90Hz. Artinya layarnya yang paling gede dan paling halus transisinya. Namun sayang resolusinya masih HD+, yaitu 720x1640 pixel. Jadi dari sisi ketajaman tentu masih biasa aja. Sedangkan Redmi 9T punya layar Full HD Plus 1080x2340 pixel dan sudah dilapis dengan Gorilla Glass 3 yang artinya layarnya tajam banget dan paling tahan gores. Namun refresh rate-nya sayangnya masih 60Hz dan ukurannya cuma 6,53 inch. Jadi untuk kehalusan transisi dan ukuran biasa aja. Keduanya sama-sama masih pakai panel IPS ya, jadi untuk produksi warna bisa dibilang mirip-mirip. Oh iya, Redmi 9T layarnya juga sudah mendapat sertifikasi cahaya biru rendah dari TÜV Rheinland, jadi lebih nyaman untuk mata. Nah, jadi untuk layar mana yang paling bagus? Semua tergantung dari kebutuhan teman-teman aja nih. Lebih butuh dan suka layar yang smooth, luas tapi resolusinya kecil, atau layar yang tajam, lebih tahan gores serta rendah cahaya biru tapi ukuran dan refresh rate-nya standar. Kalau saya sih nyimpulinnya layarnya si Hot XS ini lebih cocok untuk gamer karena refresh rate-nya sudah 90Hz sehingga bisa memberikan pergerakan grafik yang lebih halus. Serta layarnya yang luas juga akan lebih memudahkan dalam mengoperasikan gamenya. Sedangkan untuk Redmi 9T lebih cocok untuk streamer film atau video karena resolusinya sudah Full HD Plus dan bersertifikasi Widefine L1. Jadi sudah support untuk streaming film high definition dari layanan streaming seperti Netflix dan lain-lain. Oke, kita lanjut bahas perbedaan detail spesifikasi. Kita mulai dari dapur pacu. Infinix Hot XS dibenamkan chipset dari MediaTek yaitu MediaTek Helio G85, sedangkan si Redmi 9T dibenamkan chipset dari Qualcomm yaitu Snapdragon 662. Dari sini mungkin udah langsung bisa memilih nih, lebih suka smartphone yang berchipset MediaTek atau Snapdragon dengan karakternya masing-masing. Untuk memori, keduanya ini berkapasitas 4/64 GB. Kalau dirasa kurang, keduanya punya opsi varian yang lebih besar yaitu 6/128. Kapasitas memori internalnya sih memang sama, tapi ternyata jenis memorinya berbeda nih. Hot XS internalnya berjenis eMMC, sedangkan si Redmi 9T berjenis UFS 2.1. Lantas apa bedanya? Secara teori, UFS lebih cepat dari eMMC. Kalau diibaratkan PC, si UFS itu seperti SSD ya. Nanti lebih lanjut akan kita bahas dan tes di pembahasan performa. Untuk slot kartu sama-sama sudah mengusung mode dual SIM non-hybrid yang sudah support dual 4G. Untuk sensor-sensor keduanya juga tidak ada perbedaan. Lengkap semua ya untuk sensor standarnya termasuk giroskop. Untuk sistem keamanan sama-sama mendukung face unlock dan fingerprint scanner. Bedanya kalau di Redmi 9T fingerprintnya lebih praktis dan kekinian karena sudah side mounted, sedangkan di Hot XS masih menggunakan model konvensional di bagian belakang. Untuk port USB-nya Hot XS juga masih pakai model micro USB, sedangkan Redmi 9T sudah selangkah lebih maju karena sudah pakai USB Type-C. Perbedaan fitur lainnya adalah pertama Redmi 9T punya infrared blaster yang membuatnya punya fitur Mi Remote. Jadi kita bisa menggunakannya untuk remote control alat-alat elektronik yang ada di rumah maupun di sekitar kita ya. Kemudian yang kedua, Redmi 9T juga sudah menggunakan dual stereo speaker sehingga output audio Redmi 9T lebih nyata dan lebih enak didengar. Apalagi ia juga sudah memiliki sertifikasi high-res audio. Buat pecinta audio tentu Redmi 9T adalah pilihan yang paling cocok. Kemudian untuk masalah kapasitas baterai mereka seimbang, sama-sama pakai 6000 mAh dan keduanya pun sudah support fast charging 18 watt. Namun hanya Redmi 9T yang sudah memberikan adapter 20 watt di paket penjualannya, sedangkan si Hot XS hanya diberikan adapter 10 watt. Jadi kalau mau ngerasain fitur fast charging di Hot XS kita harus beli lagi adapter 18 watt secara terpisah. Kalau pakai bawaannya yang 10 watt, ngecasnya juga jadi akan lebih lama. Dari 0 sampai 100 memakan waktu sekitar 3 jam. Tapi kalau kita pakainya 18 watt, hanya 2 jam aja. Begitu juga dengan si Redmi 9T dengan adapter 20 wattnya untuk ngisi dari 0 sampai penuh sekitar 2,5 jam. Untuk sistem operasi, Hot XS masih lebih unggul nih. Saat video ini dibuat, ia sudah menggunakan Android 11 terbaru, sedangkan si Redmi 9T sampai sekarang masih pakai Android 10. Tapi ini masih bisa aja berubah ya jikalau nanti Redmi 9T mendapat update ke Android 11. Oke, kita lanjut ke perbedaan performa. Berbekal chipset yang berbeda tentu akan menghasilkan skor yang berbeda pula jika di benchmark. Di pengetesan kali ini kita benchmarknya menggunakan Geekbench. Di sini skornya bisa dilihat untuk Hot XS ada di sebelah kiri dan Redmi 9T ada di kanan. Untuk single core lebih unggul Hot XS, sedangkan untuk multi core-nya lebih unggul 9T ya. Bedanya sih tipis-tipis saja. Kalau berdasarkan pengetesan saya dalam penggunaan sehari-hari, kedua smartphone ini performanya enak dan responsif. Buka tutup aplikasi, multitasking udah cukup banget untuk penggunaan casual harian. Cuma Hot XS di sini bisa kita lihat lebih cepat memproses buka aplikasi.
Jadi performanya tetap terasa sedikit lebih unggul ketimbang Redmi 90. Layar 90Hz-nya juga kalau dipakai scrolling-scrolling terasa lebih halus ya. Nah, tadi sebelumnya kan kita sudah sempat sebut kalau memori internal yang digunakan jenisnya berbeda, di mana Redmi 90 sudah berjenis UFS, sedangkan si Hot 10s masih pakai eMMC. Secara teori UFS adalah yang tercepat. Untuk membuktikannya, di sini kita akan melakukan proses copy file dari folder A ke folder B di masing-masing smartphone dengan file yang sama, yaitu sebuah video berukuran 1 GB. Nah, di sini terlihat ya kalau proses copy si Redmi 90 jauh lebih cepat dan lebih duluan selesai. Jadi terbukti untuk kecepatan baca tulis data di Redmi 90 lebih baik karena sudah pakai UFS memori yang jauh lebih kencang. Selanjutnya kita tes performa gaming. Oke, di sini juga baru kerasa nih kalau performa Helio G85 masih lebih unggul dari Snapdragon 662. Kita ambil sampel game PUBG Mobile. Di Redmi 90, game ini hanya mendapatkan setting grafik ke Smooth High, tapi di Hot 10s sudah dapat ke Smooth Ultra. Saat dimainin, gameplay di Hot 10s tentu lebih tinggi FPS-nya. Untuk gironya saat saya coba bandingin, Redmi 90 memang terasa sedikit lebih responsif daripada gironya Hot 10s, tapi nggak jauh sih bedanya. Untuk urusan gaming sih Hot 10s adalah yang paling unggul secara performa di sini. Untuk suhunya saat digunakan bermain game PUBG selama 45 menit atau sekitar 2 match, suhu si Hot 10s sebesar 39 derajat Celcius, sedangkan si Redmi 90 sebesar 38 derajat Celcius. Bedanya cuma 1 derajat aja, tapi memang di sini 90 lebih adem sedikit ketimbang Hot 10s. Kalau di tangan saya sih memang kerasa bedanya kalau si Hot 10s ini sedikit lebih hangat. Cuman masih sama-sama masuk kategori normal kok, belum ada yang overheat. Oke, lanjut kita bahas perbedaan kamera. Di sisi kamera, smartphone ini juga cukup banyak perbedaan. Dari segi lensa, si Hot 10s menggunakan triple kamera di bagian belakang, sedangkan si Redmi 90 sudah quad kamera yang artinya lensanya si Redmi 90 lebih banyak. Untuk lensa utama, keduanya sama-sama beresolusi 48 megapiksel dengan f1.8. Tapi di lensa keduanya, Redmi 90 sudah pakai lensa ultrawide 8 megapiksel, sedangkan si Hot 10s cuma lensa deep 2 megapiksel. Kemudian di lensa ketiga di Redmi 90 sudah lensa makro 2 megapiksel, sedangkan di Hot 10s hanya sebuah AI lens yang juga nggak diketahui nih resolusinya. Dan terakhir lensa keempat di Redmi 90 adalah lensa deep 2 megapiksel. Sama-sama dilengkapi LED flash, tapi seperti ciri khas Infinix, mereka loyal dalam hal pencahayaan. LED belakangnya ada 4 dan di depan juga ada 2. Sedangkan di Redmi 90 cuma ada single LED di bagian belakang. Untuk kamera depan sama-sama single lens, nah resolusinya juga lagi-lagi sama yaitu 8 megapiksel. Dari segi menu dan mode kamera, tentu Redmi 90 adalah yang paling lengkap karena lensanya juga paling komplit. Misalnya untuk foto ultra lebar dan foto makro hanya bisa kita lakukan dengan Redmi 90, sedangkan di Hot 10s tidak bisa. Untuk mode malam, slow motion, manual, keduanya sama-sama ada. Namun bukan berarti tidak ada kelebihan di Hot 10s di bagian kamera ya. Untuk mode video di sini Hot 10s lebih unggul karena resolusi perekaman videonya bisa sampai 2K 30 fps, sedangkan Redmi 90 cuma bisa 1080p 30 fps saja. Untuk perbedaan kualitas jepretannya silahkan dilihat dari perbandingan sampel hasil foto dan video berikut ini. Oke, ini adalah hasil rekaman kamera belakang dari Xiaomi Redmi 90 dan Infinix Hot 10s.
Oke, ini adalah hasil rekaman kamera depan dari Redmi 90 dan Infinix Hot 10s. Nah, gimana? Kamu lebih suka hasil tangkapan kamera Hot 10s atau Redmi 90? Silahkan komen di bawah ya beserta alasannya. Oke, kesimpulannya, Infinix Hot 10s dan Redmi 90 ini memanglah dua buah smartphone yang punya value sangat baik di kelasnya, namun punya arah yang berbeda sehingga cukup membingungkan sebenarnya untuk memilih mana yang terbaik. Tapi kalau ditelaah lebih dalam dan secara overall, saya bisa bilang kalau Redmi 90 ini lebih unggul sedikit dari kelengkapan fitur, karena punya banyak hal yang nggak ada di Hot 10s. Misalnya dia sudah pakai dual speaker, port USB-nya sudah Type-C, ada infrared blaster, side mounted fingerprint, di paket penjualan sudah diberikan adapter 20 watt, memori internal yang lebih cepat karena sudah UFS 2.1, layar Full HD berlapis Gorilla Glass dan sudah Widefine L1, dan kamera sudah ada lensa makro serta ultrawide. Sedangkan kalau dari segi performa, Hot 10s adalah yang paling baik. Dia sudah pakai chipset Helio G85 yang lebih powerful untuk gaming, layar 90Hz yang smooth, serta sistem operasinya sudah Android 11 terbaru. Memang dari segi harga Redmi 90 lebih mahal sedikit, tapi mungkin ini karena adapternya si Redmi 90 juga lebih mahal ya. Di Hot 10s kalau mau ngerasain fast charging harus beli lagi adapter 18 watt secara terpisah, jadi kayaknya sama aja. Kesimpulan utamanya untuk segi kebutuhan dan penggunaan, simple aja. Kalau kamu gamer nggak begitu butuh kamera yang punya mode macem-macem, yang penting ngegame lancar, maka yang cocok buat kamu adalah Hot 10s. Bahkan kita udah pernah tes 20 game di smartphone ini, dan kalau kamu mau lihat linknya ada di atas ya. Layar 90Hz yang dipakainya ini ngebantu juga kok untuk mendapatkan gameplay yang lebih halus. Sedangkan kalau kamu user casual yang lebih suka menikmati hiburan seperti film dan musik serta aktif di sosial media, maka Redmi 90 lebih cocok buat kamu. Karena layarnya udah support streaming film kualitas high definition, speakernya oke buat ngeluarin suara musik, serta kameranya punya lensa yang lebih beragam yang bisa kamu manfaatin untuk menghasilkan foto atau video yang lebih unik untuk diupload ke sosmed. Nah, itu aja sih semua perbedaan yang bisa saya simpulkan untuk dapat teman-teman jadikan bahan pertimbangan dalam memilih keduanya. Jika teman-teman masih ada saran atau menemukan perbedaan lain, silahkan aja ditambahkan di kolom komentar ya. Jadi gimana nih teman-teman, udah tahu mau pilih yang mana? Lebih suka Infinix Hot 10s atau Redmi 90? Atau mungkin kamu tim yang mana nih? Komen aja di bawah. Oke deh, saya rasa sampai di sini aja video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Saya doakan apapun smartphone impian teman-teman semoga segera diberikan rezeki untuk memilikinya. Silahkan tekan like jika suka, dislike jika tidak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Follow juga Instagram kita di @canggihkali. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.